Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengaruh umur terhadap status gizi. Sebuah masalah utama dari kurangnya gizi yaitu biasanya karena krisis ekonomi, politik, dan sosial, lalu terjadi sebuah masalah seperti pengangguran, inflasi, kurang pangan, dan kemiskinan. Setelah itu terjadi pokok masalah di sebuah masyarakat yaitu kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga, kurang pemanfaatan sumber daya masyarakat, dan akan berakibat terhadap kurangnya pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan di mana terjadi sebuah penyebab secara tidak langsung seperti tidak cukup persediaan pangan, pola asuh anak tidak memadai, sanitasi dan air bersih atau pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Lalu terjadi juga penyebab secara langsung seperti makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi. Lalu menimbulkan sebuah dampak yaitu kurang gizi atau malnutrisi. Pengaruh umur terhadap status gizi. Yang pertama, faktor usia akan berpengaruh kepada kemampuan fisik dan psikis seseorang dan akan mengakibatkan perubahan prestasi kerja yang dapat mempengaruhi faktor fisiologis. Faktor fisiologis dapat berpengaruh terhadap kemunduran dalam berbagai kemampuan, seperti kemampuan visual, kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, kemampuan mendengar, dan juga kemampuan dalam beradaptasi. Faktor yang mempengaruhi status gizi pada balita sampai anak-anak. Yang pertama, pola makan. Yang kedua, penyakit infeksi. Yang ketiga, tingkat pengetahuan ibu. Yang keempat, status ekonomi. Yang kelima, pelayanan kesehatan dan budaya. Faktor yang mempengaruhi status gizi pada remaja, yang pertama ada asupan makan, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang terakhir media massa. Faktor yang mempengaruhi status gizi pada orang dewasa yaitu yang pertama, aktivitas fisik, kedua faktor lingkungan, ketiga kondisi mental, dan yang keempat adalah stres. Faktor yang mempengaruhi status gizi pada lansia yaitu yang pertama, faktor sosial ekonomi, kedua kesejahteraan psikologis, ketiga budaya agama, keempat penurunan fungsi fisiologis atau fungsi tubuh. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.